motivasi untuk anak-anak muda terutama. Maka dari itu jangan dilewat video berikut ini. Sebelumnya saya pernah dengar kalau kakak itu punya hobi menulis dan menjadi seorang blogger. Iya. Apa yang kan untuk zaman sekarang mungkin orang tuh masih belum tahu apa itu blog, bisa dijelaskan? Nah, jadi kalau blog itu secara definisinya gitu, blog itu sebuah aplikasi tapi bentuknya itu web. Nah, di aplikasi tersebut itu memuat tulisan-tulisan yang memang kita tulis, jadi memuat karya tulis yang memang pengen kita tulis di aplikasi web tersebut. Selanjutnya, sejak kapan Kak Sandy tuh mulai tertarik buat membuat sebuah blog? Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan, sejak SMK. Karena kalau SMK itu kan dulu jurusannya teknik komputer jaringan. Dari sana tertarik buat blog, karena ada juga pelajaran blog itu. Nah, lalu dari sana ada kendala, berhenti sebentar. Lalu pas kuliah, kebetulan ada salah satu dosen yang ngebahas juga tentang blog. Waktu itu ingat banget saya pelajarnya tentang motivasi belajar. Dan ditunjukilah blog dia, blog dosen tersebut. Akhirnya saya tertarik dari sana. Terus ada juga faktor lainnya, itu salah satu teman saya, dia tuh suka belajar dan saya tuh pengen banget memfasilitasi dia buat belajar. Akhirnya saya buatlah blog. Selain dari alasan yang tadi gitu, saya tuh pengen pelajaran-pelajaran yang udah saya pelajari itu disimpan di blog tersebut. Awalnya itu dari sana. Cukup bagus motivasinya. Selanjutnya, adakah sistematika untuk penulisan blog? Kalau ditanya sistematika, sebenarnya ada, cuman agak rumit juga. Karena kalau bikin blog itu, kalau bikin tulisannya nggak ngaco-ngaco banget gitu, nggak harus nggak padu gitu. Tapi bener emang harus ada sistematikanya, dimulai dari headingnya harus seperti apa, lalu isinya harus seperti apa, lalu dari keywordnya itu juga harus diperhatikan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, itu harus benar-benar pas. Dari penempatan keywordnya sendiri pun itu harus pas. Misalkan keywordnya ditentuin di awal. Kalau misalkan pelajaran bahasa Indonesia kan ada tuh tentang yang kalimat utama. Nah, di blog pun seperti itu. Jadi keywordnya itu harus ditempatin di awal kah, di tengah kah, atau di akhir. Jadi keywordnya itu harus dibar, dan keyword ini kalau misalkan nggak dibar, maka nggak akan biasanya seperti di halaman pertama Google. Nah, jadi kalau sistematika itu kalau misalkan dipelajari, dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang ngebantu buat sistematika tersebut. Ada Semrush, terus ada juga aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Jadi lumayan rumit, tapi kalau misalkan untuk pemula kayak saya gitu kan, lebih baik nggak apa-apa buat aja dulu. Jadi sambil berjalan, sambil belajar, nanti juga bisa. Kemudian, adakah kendala ketika menulis karya tulis di blog tersebut? Kendala lumayan banyak sih, karena saya tuh kan pemula nih, baru belajar gitu kan. Dari nulis pun saya nggak terbiasa menulis. Jadi kendalanya yang pertama dari segi tulisan. Kadang kan saya nulis gitu, terus pas saya baca kembali jadi kayak nggak keterima gitu sama saya tuh. Akhirnya diulang lagi lah tulisannya. Nah, terus setelah jadilah tulisannya, menurut saya ini udah keterima. Nah, tapi pas sama Google itu nggak terlalu keterima, akhirnya nggak muncul di halaman pertama. Jadi kendalanya banyak. Lalu ada juga kendalanya itu di Google Search Console-nya. Jadi ada masalah perayapan gitu kan. Kan kalau kita bikin artikel di blog, otomatis harus dirayap dulu sama Google nih. Nah, jadi di perayapannya itu agar muncul di halaman pertama itu ada masalah lagi. Lalu ada juga masalah dari penentuan template blognya. Itu jadi banyak banget kendala-kendala yang terjadi ketika saya buat blog. Tapi ya itu dia, jadi saya tuh belajar tapi sambil berjalan juga blognya. Jadi semakin lama semakin banyak kendala, jadi saya semakin paham ini cara atasinya, ini solusi dari kendala ini. Kemudian kalau kita nih Kak bikin sebuah karya tulis dalam blog kan, terus kalau banyak keywordnya nih, banyak yang baca kayak gitu, kita bisa ngedapetin uang dari situ apa enggak? Sangat bisa. Jadi sangat bisa. Kalau misalkan kita udah bikin blog, terus banyak viewers, dan kita udah daftarin blog itu ke salah satu media iklan gitu, contohnya AdSense, itu sangat bisa banget kita buat dapat penghasilan. Bahkan blog itu sebenarnya berpotensi banget loh. Saya lihat di grup Facebook ya, grup Facebook tentang blog itu penghasilan rata-rata mereka itu yang emang udah expert,
itu sekitar ratusan, bahkan ada yang nyampe 600 juta per bulan. Berarti kan itu potensinya gede banget dong. Nah itu, lalu selain dari AdSense ada juga dari media iklan yang lainnya, ada MGID, terus ada Lisense, terus ada kalau di Indonesia sangat jarang sih, cuma rata-rata di luar negeri semua, tapi banyak banget selain AdSense itu. Ada juga kalau kitanya emang seorang afiliator juga kan, sekarang tuh banyak affiliate Shopee segala macam itu. Nah itu bisa dituangin juga di blog dan itu bisa jadi sumber penghasilan juga. Kalau kita sudah banyak viewers, apalagi kalau punya komunitas blog kita sendiri sudah banyak pengikutnya, itu sangat bisa banget menghasilkan uang. Kira-kira udah berapa banyak karya tulis yang kasih yang dibikin? Baru dikit sih, kalau ya sekitar, kalau dari blog saya tuh sekitar 300-an lah. Kan saya ada 2 blog itu, jadi sekitar 300-an, 200 sampai 300 kalau auditornya. Boleh disebutin nggak salah satunya aja judulnya? Mungkin yang masuk halaman pertama itu ada yang pertama itu keterampilan dasar mengajar guru. Terus saya sebutin beberapa ya, tampil halaman pertama. Terus ada keterpaduan program BK dengan KBM. Terus ada juga yang urutan penomoran dalam karya tulis ilmiah. Lalu masih ada juga yang lainnya tapi saya agak lupa kalau yang masuk halaman pertama itu. Tapi kalau tentang teknologi itu ada yang tentang gmail.rig. Lalu ada juga yang tentang cara mengatasi HP yang kalau restart tidak otomatis sendiri. Itu mungkin dari beberapa artikel yang saya bikin. Kalau dari Kak Sandy sendiri setelah membuat karya tulis ya menjadi seorang blogger tuh ada manfaatnya nggak sih? Sangat banyak kalau ditanya manfaatnya, karena setelah saya bikin blog itu gitu, pelajaran-pelajaran yang emang tadinya dipelajari di kelas itu saya jadi ingat kembali karena saya mempraktekannya gitu melalui tulisan saya dengan bahasa saya sendiri gitu. Jadi banyak banget. Nah, terus selain dari ilmu yang saya dapat ini di blog, karena kan semakin saya pengen buat artikel, otomatis saya mencari juga dari sumber lainnya dong. Nah, jadi dari sana pun saya dapat lagi lah materi-materi, dapat lagi ya ilmu dari sumber yang lainnya selain dari kelas di pembelajaran. Lalu dari segi penghasilan pun ya alhamdulillah gitu, dari blog pun ya ada lah dikit-dikit. Jadi banyak banget kalau ditanya manfaatnya. Kalau boleh tahu nama blognya apa? Kalau blognya saya punya 2. Yang pertama itu galeri kuliahku.xyz, lalu yang kedua itu tekno.mayu. Jadi nanti bisa dicari galeri kuliahku sama tekno.mayu, langsung muncul kan. Untuk kedepannya apa punya cita-cita untuk menjadi seorang penulis buku, novel? Saya kayaknya nggak ada deh buat bidang ke sana. Karena sejujurnya saya tuh nggak terlalu suka menulis sebenarnya. Cuman kalau misalkan ngetik masih suka, cuma kalau nulis nggak terus suka. Terus juga saya tuh kayak ngerangkai kata-katanya juga nggak terlalu bisa juga gitu. Jadi blog ini ya hanya sekedar hobi saya gitu. Karena saya suka teknologi, jadi blog ini kan berhubungan dengan teknologi ya. Jadi dari sana, bukan dari segi menulisnya. Dan emang saya tuh pengen belajar lagi aja, jadi pengen memperkuat ilmu yang saya dapetin gitu, biar lebih terap lagi di otak saya gitu aja. Jadi kalau misalkan kepikiran buat jadi penulis kedepannya kayaknya nggak ada sama sekali, soalnya saya nggak terlalu suka. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak motivasi atau penyemangat lah buat generasi muda sekarang, rebahan aja bisa dapat uang gitu dengan cara bikin blog? Saya bukan motivator juga sih, jadi mungkin gini aja lah, setiap orang tuh punya cara belajarnya mereka sendiri. Nah, jadi entah itu bikin blog, entah itu menulis, entah itu apa aja dengan cara mereka sendiri. Tapi kalau kita bikin blog, selain dengan belajar daripada menulis buku aja gitu, ya udah tuangin aja ke internet gitu, ke blog gitu. Selain dari kita dapat ilmu lagi, dari dapat wawasan lagi, kita juga bisa dapat penghasilan. Nah, selain itu kalau misalkan blognya udah jadi, kita tidur pun ya bisa aja dibayar, karena artikel kita kan nggak selamanya ngetik terus nih. Dan juga blog itu
nggak ngetiknya nggak setiap hari juga, seminggu 2 kali atau 3 kali juga udah bagus gitu, apalagi kalau tulisan kitanya juga bagus. Nah jadi temuin cara belajarnya, kalau bisa tuangin aja di blog apa, jadi lebih enak lagi nanti kita ke depannya. Dan juga blog ini kan juga sebagai aset kita juga nanti ke depannya. Kalau blognya udah jadi, ya kita nanti nggak nulis lagi pun blognya tetap dilihat sama yang lain gitu ya. Itu aja Bu. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Oke, terima kasih ya.